95,2 Rasa FM The Spirit of Mamuju. Sahabat Manekara, seperti biasanya di hari Kamis memasuki pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kita beralih pada program Bincang Kolbu dan selalu bersama Ustadz Furqan Mawardi MPI selaku Mubalik Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Mamuju. Dengan tema yang akan kita bahas di pagi hari ini, sahabat Manekara, adalah kemuliaan kepedulian terhadap perempuan dan anak. Dalam Islam, sahabat Manekara, wanita selalu mendapatkan kedudukan penting karena selalu dimuliakan. Salah satu cara Allah memuliakan wanita adalah menurunkan surat An-Nisa, di mana An-Nisa ini menjelaskan berbagai macam permasalahan menyangkut perihal perempuan. Di dalamnya dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban dan kisah-kisah perihal keperempuanan, dan merupakan suatu hal yang sangat mulia, di mana dalam satu juz dalam Kitabullah Allah ini, sahabat Manekara, di setiap ayatnya membahas penuh perihal perempuan. Bahkan kemuliaan perempuan seperti wajib dinafkahi, kodrat dilindungi, dijaga martabatnya, serta memiliki jihad ketika hamil dan melahirkan, dan perempuan juga dapat memilih surga dari pintu manapun, dan banyak kemuliaan lain yang diberikan kepada wanita. Begitupun juga dengan anak, karena anak ini merupakan anugerah dari Allah yang harus dijaga. Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak merupakan keharusan, sementara meremehkan dan mengendorkan pelaksanaan prinsip dasar dianggap merupakan suatu dosa yang besar, di mana dalam Al-Quran, sahabat Manekara, diharuskan orang tua untuk memberikan kesejahteraan terbaik kepada anak, pendidikan terbaik, keadilan, kasih sayang, dan juga hak-hak yang untuk anak. Banyak kemuliaan yang telah diatur dalam Islam mengenai wanita dan anak, dan di pagi hari ini kita akan membahas, sahabat Manekara, kemuliaan kepedulian terhadap perempuan dan anak bersama Ustadz. Kita sapa dulu, di studio telah hadir. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, sehat dan bugar. Sehat dan bugar ya. Setelah itu apa itu sehat dan bugar? Lupa lagi. Nanti kita bahas sedikit. Akhir ini memang selalu diperbincangkan isu-isu terkait perempuan ya Ustadz. Dan sebenarnya kalau dalam Islam itu kedudukan perempuan dan anak itu sebenarnya seperti apa ini Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukurillah haqqa syukri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mbak Mega dan seluruh pendengar radio Suara Manekara dimanapun berada, tema ini tematik ya, karena musim dari ini adalah peringatan anti kekerasan perempuan dan anak. Kemarin saya juga diundang bicara bersama Kanit Polres, Kanit Reserse, dan Kepala Bidang dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, khusus yang berada di KDRT. Saya hadir sebagai dari kalangan akademisi, gitu. Akademisi dan kemudian perspektif Islam, gitu. Karena kebetulan kan memang fokusnya di situ, gitu. Dan kenapa ini diangkat? Karena ini sekira penting dan kekerasan ya, kenapa lahir. Nah, di siang hari ini kurang lebih sejam ke depan mungkin saya akan bahas 3 poin penting. Pertama, historis, kemudian pedagogis, kemudian terakhir dengan romantis. Jadi kita mulai dari historis. Artinya di mana sih diksi kekerasan itu, gitu kan? Kita perlu tahu dulu. Oke, baik. Perempuan kita bahas dulu dari sejarah ya. Jadi saya bahas dulu sejarah perempuan sebelum Islam datang, gitu. Jadi saya sudah sempat buat tulisannya di beberapa poin. Pertama, di Yunani kuno, Romawi kuno, India kuno, Cina kuno, kemudian termasuk di Arab jahiliyah sebelum Islam datang. Sejak kapan sih sebenarnya kita penting ada komparasikan ya, biar ada equal, ada keadilan. Gimana sih makna kekerasan itu? Karena kan di sini kita kan kemuliaan dan kepedulian perempuan dan anak dalam Islam, gitu. Di mana mulianya? Supaya kita tahu dia mulia atau tidak, ya kita harus ada perbandingan, ada komparasi.
Baik, saya buka dulu dengan Yunani kuno. Yunani kuno ya adalah memposisikan wanita itu sangat rendah. Ya, sebetulnya wanita dipaksa memikul beban dengan tanpa persetujuannya, karena memang persetujuan dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu. Jadi orang Yunani kuno itu menganggap perempuan itu cuma kelas rendahan yang berkeyakinan. Ya. Kemudian orang tua mengharuskan putrinya tunduk sepenuhnya pada kehendak mereka, meskipun harus menikah dengan orang yang tidak ia sukai. Itu zaman Yunani. Ya. Begitu rendahnya perempuan di waktu itu. Jangan bilang dulu ada di sekarang. Karena sejarah itu kan berulang. Iya. Maka pentingnya kata Soekarno, jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Ya kan? Saya baca lagi, wanita Yunani harus tetap selalu mentaati segala sesuatu yang datang dari laki-laki, apapun itu, dan siapapun dia, termasuk ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, bahkan paman-pamannya, dan tidak boleh membantah sekalipun. Dan ini menjadi keyakinan bahwa Anda terlahir menderita. Jadi ketika dia Anda terlahir wanita, maka di keyakinan orang Yunani kuno mengatakan ini beratnya seperti taat, membantah, nggak boleh banyak ngomong, nggak boleh banyak protes, apa diperintahkan jalankan, semua yang disuruhkan nggak boleh melawan. Itu semacam budak ya Ustaz. Dan yang semacam budak dan Yunani kuno hanya terbagi menjadi klasifikasi. 1. Menjadi pelacur yang bertugas sebagai pemuas nafsu laki-laki. Kedua, selir-selir yang tugasnya adalah merawat tubuh dan kesehatan tuannya, ya, selir raja, selir apa. Yang ketiga, para istri yang bertugas merawat dan mendidik anak-anak sama seperti apa yang dilakukan oleh orang anak-anak pengasuh atau babysitter dewasa. Jadi istilah kasur, sumur, dan dapur itu sebenarnya sudah ada di dalam Yunani kuno. Jadi artinya apa? Kalau masih ada orang mengatakan dan berpikiran dan meyakini bahwa perempuan itu cuma kasur, sumur, dan dapur, berarti dia keturunan dari Yunani. Artinya itu yang namanya sejarah sebenarnya. Sejarah ya Ustaz. Dan ketika menempatkan wanita hanya cuma kerjanya di situ saja. Dan kalau orang Islam sepertinya tidak seperti itu. Nanti ya, artinya ini kan sejarah ya. Makanya nanti pelukis nanti itu artinya masuk mulai pelukis saja ayat-ayat dari Al-Quran tentang ini bagaimana. Iya. Kemudian romantisme, artinya begitu romantis orang menjadi wanita. Tadi kan ini tadi Yunani ya Ustaz. Ayo dulu ya. Tenang aja Mbak, tenang ya. Bapak ibu yang di rumah tenang saja ya, pelan-pelan. Ini kayaknya sepertinya udah menegangkan ya. Ya. Kemarin di mana di diskusi kemarin itu kan ada 4 pembicara. Jadi saya waktu sempit ya, kalau di radio kan 1 jam. Iya. Jadi saya nyantai. Apa itu ada iklannya kan? Iya betul Ustaz. Jangan di radio enak ya, nggak disuruh berhenti cepat ya. Bagi 15 menit bakal terbaca ya, masih 15 menit. Saya cuma saya buka dua warna selesai. Yang penting di sini udah tersampaikan semua. Tersampaikan ya. Iya. Kalau ada yang menelpon oleh menit lagi, atau ada pertanyaan, ada diskusi. Kita ke Romawi kuno ya. Masyarakat Romawi terbiasa memandang istri seperti balita. Iya. Atau anak remaja yang harus selalu diawasi. Wanita selalu dibawa perlindungan dan pengawasan suaminya. Selama masa itu bila seorang wanita menikah, maka dia dan segala miliknya berada di bawah kekuasaan suami. Tidak hanya itu, suami juga mengambil alih hak-hak istri. Ya, tidak ada istri tidak punya hak, tidak punya memiliki, tidak ada. Jadi dalam Romawi kuno kepercayaannya adalah wanita itu tidak punya hak untuk memiliki. Semua miliknya, maka miliknya adalah suaminya. Bahkan dirinya pun adalah milik suaminya. Ya. Apabila seorang istri melakukan sesuatu yang kesalahan, maka adalah hak suami untuk menjatuhkan hukuman baginya. Seorang suami bahkan berhak memvonis mati terhadap istrinya. Seorang istri di Roma tidak lebih sekedar barang koleksi perabot milik suami. Jadi kedudukannya sebanding dengan seorang budak yang semata-mata tugasnya menyenangkan dan menguntungkan tuannya. Istri tidak bisa sebagai sekedar barang pajangan dalam rumah tangganya. Apabila suaminya meninggal, maka semua anak laki-laki, ya baik kandung maupun putri, terutama saudara lakinya, berhak atas dirinya. Jadi dia bisa diwariskan. Jadi meninggal, anaknya bisa nikahi lagi ibunya atau pamannya atau apa semua. Jadi dia pernah kayak barang. Begitu rendahnya. Begitu rendahnya. Dia kayak barang warisan dia.
makanya ini kemuliaan ya. Jadi wanita paling tersiksa ya. Saya tuh S2 dulu di Solo, saya kan jurusan pemikiran. Ada paper saya itu, makanya salah satunya ini cuma poin-poinnya. Papernya kalau itu 1 semester saya gali itu tentang wanita saja, sejarahnya wanita, kemudian kesengsaraannya wanita, psikologinya wanita, gitu kan, karakternya wanita kan, kelebihan dan kekurangannya, kemudian kenapa dia mulia, ya kan, apa semua ada semua ayatnya dari dunia gitu kan. Jadi maka ya sedikit ini saya tahu dunia wanita gitu kan. Maka waktu saya menikah itu sampai sekarang itu istri saya bahagia sekali ya. Wanita paling bahagia dunia itu istri saya ya. Karena udah tahu dasarnya. Ya. Jadi perempuan yang paling bahagia dunia ini adalah istri saya ya. Karena punya suami seperti saya gitu. Ini mengontak-ontak aja gitu. Semoga istrinya Ustaz dengar juga. Ya. Baik. Kita masuk ke India ya. India ini seorang istri di India terbiasa memanggil suaminya dengan istilah yang mulia atau yang tuan, karena laki memandang dipandang sebagai penguasa bumi, bahkan sang dewa. Ini India lebih sebelum Islam hadir ya? Ya, masih kuno. Bahkan di India itu ada namanya istilahnya namanya hukum mani. Hukum mani itu ada keyakinan bahwa begini, suami itu adalah titisan dewa. Di suami dewa harus dia guna. Jangan menganggap Tuhan ya, atau bahkan anggap Tuhan yang mulia, enggak boleh melawan. Bahkan kalau dia dinikahi, dipukul, enggak boleh melawan. Bahkan kalau dia mati, suaminya mati, maka bentuk penghambaan seorang hamba kepada tuannya, kepada Tuhannya, kepada dewanya, dia harus ikut dibakar bersama. Dan itu yakin. Ini kan bawanya keyakinan itu, ya kan? Jika keyakinan lah yang membuat orang bergerak, gitu. Jadi keyakinan orang membuat orang bergerak. Nah, masalahnya kalau salah keyakinan, makanya ada kemarin itu konsepsional ya, konsep dalam berumah tangga. Nantilah saya bahas di ketika masuk ke Islam ya. Jadi karena keyakinan itu, kenapa terjadi pembunuhan di mana-mana yang mengaku itu kan keyakinan bahwa orang yang dia salah kafir, saya bom gitu. Kemarin di Polres di Bandung ya. Kenapa saya harus berbuat begini seperti istri saya? Karena itu pemahamannya gitu. Makanya keyakinan itu berbahaya. Ilmu dan iman itu sangat rentan kalau tidak dipahami dengan baik gitu. Yahudi, ayahnya berhak untuk menjual anak perempuannya dirinya jika telah menginjak dewasa. Jadi zaman Yahudi dibelikan itu, dipasang perempuan, dipasang di pasar. Siapa yang paling kuat berkelahi, siapa yang paling kuat tuannya ambil. Jadi kalau ada sekarang kontes-kontesan dipasang perempuan banyak. Itu sebenarnya memulai sejarah sebenarnya. Tapi jadi, dikemasnya berbeda. Dikemas berbeda. Tapi kan sama. Menjadikan wanita sebagai barang yang diperjualbelikan. Sejarahnya sudah begitu. Ada sejarahnya, ada fakta historisnya. Makanya afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Kenapa kau tidak berpikir? Ya. Ini kan menantang, saya menantang gitu. Kan? Melihat jadi konsep-konsep terdahulu bagaimana. Kemudian apabila seorang wanita memutuskan untuk menikah, maka semua miliknya menjadi milik suaminya. Seorang suami memiliki hak penuh atas milik istri selama mereka terikat dalam pernikahan. Jika ia menemukan suaminya di tempat tidur, ini istri ini, jika ia menemukan atau wanita menemukan suaminya di tempat tidur bersama wanita lain, maka dia harus tetap diam dan tidak boleh mengeluh. Hal ini disebabkan suami mempunyai hak penuh atas dirinya. Suami dapat berbuat sesuka hatinya. Begitu tersiksa itu, ya kan? Jadi kalau suaminya mau nikah, mau selingkuh, ya tidak boleh marah. Dan itu kayak gini. Dan itu nggak boleh cerai juga ya? Betul. Anda sudah memiliki kok, gitu kan? Hina, ada namanya hina, ada mina, hina mina, dibawanya lagi. Kalau suka aspala safilin, ya, anak sangat rendah. Gitu. Jadi penjualan pemasangan perempuan di pasar, di kemolekannya diperebutkan itu sudah ada. Jika ada lagi kontes-kontesan, kemudian wanita dipasang dengan kemolekannya ya, kemudian kontes-kontesan itu kan hanya mengukur wanita dengan 3B ya, 3B ya, apa itu? Beauty, brain, terus apa branding apa kan? Orang mengatakan beauty, brain dan body. Tapi ya? Saya artikan 3B itu satu body dan body gitu kan. Dan pikiran jadi terpilih.
Perlu dibayar. Artinya apa? Bahwa pengkerdilan atau penghinaan wanita yang menyamakan dengan barang yang hanya dilihat bodinya itu sudah ada, ya, sudah sejak dulu sudah ada, gitu kan. Arab kuno, perempuan pada masa Arab pra-Islam berada pada tingkat kehinaan dan kerendahan. Mereka menjadi simbol keterbelakangan dan kehinaan. Seorang suami memiliki hak untuk menikahi perempuan manapun tanpa batasan dan keterikatan apapun. Laki-laki boleh menikah apa, ya, 4, 5, 10, ya, dan tanpa ikatan pun boleh, dan dibawa kemana-mana. Dan ini yang dinikahi nggak boleh banyak ngomong, nggak boleh ngantuk, ya. Nasib para istri para Arab jahiliyah tidak ubahnya seperti harta benda yang juga dapat diwariskan. Nah, apa yang terjadi? Mayoritas mereka menguburkan anak wanitanya hidup-hidup, sebab seiring dengan itu mereka beranggapan terkuburnya jugalah segala aib yang menimpa dirinya. Tradisi lainnya itu dengan tetap memelihara anak-anaknya, namun dilakukannya secara tidak adil dan jauh dari nilai-nilai insannya. Jadi atau nilai kemanusiaan. Perempuan dulu dianggap aib, ya. Aib, makanya ketimbang dia nanti besar jadi aib, memalukan, ambil perjualbelikan dan nafsu, maka banyak lebih baik dibunuh, dimatikan, dibunuh sekalian. Dan itu kan terjadi kisahnya itu kan, ada kisahnya yang membunuh anaknya ketika ditanya Tuhan Yesus kenapa menangis, karena saya teringat anak perempuan saya yang kubur saya kubur dengan sendirinya, ya, saya yang kubur sendiri anak perempuan saya karena meyakini bahwa jadi aib. Kemudian sejarahnya seperti itu. Kemudian bagaimana ketika Islam datang? Coba lihat, ya. Jadi perempuan zaman Islam terangkat harkat kemanusiaannya. Yang pertama, terangkat harkat dan kemanusiaannya. Yang dibuka tadi Mbak Mega di surah An-Nisa itu. Coba perempuan ada surahnya khusus, ya. An-Nisa itu. Nggak ada surah Ar-Rijal itu, ya. Nggak ada. Surah An-Nisa coba, luar biasa. Hai sekalian manusia, ya, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi menciptakan kamu diri, barangnya ada laki-laki, ada perempuan, ada suami istri, sama derajatnya. Tingkat terangkat hak asasinya. Man amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ya, man amila amalan sholihan, siapa yang berbuat baik, beramal soleh, ya, disebutkan, ya, dzakarin wa unsa, laki-laki maupun perempuan, fanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka baik laki-laki perempuan berbuat baik itu semua berpeluang mendapatkan kehidupan yang baik. Ini kan secara hak asasi semua bisa gini, Pak, berpeluang, gitu kan? Jadi dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Islam sebenarnya tidak ada yang mulia di sini, tidak ada yang paling mulia, semua berpeluang. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, itu di surah Al-Hujurat, ya. Wahai manusia, saya menciptakan khalaqnakum min dzakarin wa unsa, ada laki-laki dan perempuan, wa syu'uban wa qabail, kemudian berkembang biak menjadi suku berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'araf, untuk saling kenal, untuk saling memahami, ya. Perempuan begini, adatnya begini, sukunya begini. Tapi ingat, semuanya itu Allah tutup inna akramakum indallahi atqakum. Namun semuanya laki-laki perempuan laki-laki, bersuku bangsa, semuanya sama. Yang hanya membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang hanya membedakan adalah siapa yang paling bagus dengan iman takwa kepada Allah. Wah, ini kan luar biasa. Hak asasinya tidak dihendakkan. Tidak ada yang hanya bisa bahagia, yang bisa cocok, yang ada rendah perempuan kami yang terbaik, yang banyak bisa masuk surga, yang tidak. Hak asasi yang paling dasar. Nah, itu kemudian perspektifologisnya, ya kan? Jadi ini mangkana lahu salasin banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min
fadatikunna Allahu ijaban minan nar. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan dia bersabar dalam menghadapinya serta memberikan pakaian kepadanya dari hasil usahanya, maka anak-anak itu akan menjadi dinding pemisah bagi dirinya dari siksa neraka. Nah, ini kan menantang, ini kan berlawanan dengan pemahaman Arab sebelumnya. Anak perempuan hina, ya kan, memalukan. Justru ini berbahagia yang punya anak perempuan. Ya, bersabar. Ya. Ditanya di sini, selain bagaimana kau cuma 2 ya Rasulullah? Ya sama, satu sama. Artinya apa? Kau didik dia dengan baik, jadi wanita yang baik, jadi saya dia akan menjadi perisai kamu nanti di akhir. Wah, berbangga orang punya anak, ya kan? Berbangga punya anak perempuan. Ya, yang dulunya aib justru. Betul. Aib menjadi sekarang jadi kemuliaan. Betul guys. Kemudian, dilawan dia mangkana lahu unsa falam yabdaha ya falam yaidha walam yidha walam yusir walau alaiha qala ya'minu dhukuru adkhalallahu alal jannah. Siapa yang memiliki anak perempuan dan tidak membunuhnya dengan dikubur hidup-hidup, tidak menghinanya dan tidak lebih mengutamakan laki-laki, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Dibilawan dari sana surga dan kebiasaan orang Arab. Siapa yang perempuan, dia tidak membunuhnya, dia tidak membunuhnya hidup-hidup, dia tidak menghinanya dan tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, ya, tidak ada merendahkan. Kata Allah apa? Adkhalahullahu jannah. Allah akan masukkan nanti di surga. Hadis riwayat Ahmad, ya. Oke, kita bisa break dulu ya. Oke, boleh. Sahabat Manakara, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 Ras FM, The Spirit of Love. Waspada, penyakit mematikan demam berdarah mengintai keluarga Anda. Yang perlu Anda lakukan dalam mencegah DBD adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegahnya. Yang pertama, menguras. Kuraslah bak mandi Anda atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur, gunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging atau pengasapan, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Jangan tunggu penyakit itu datang. Kesehatan ada di tangan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ras FM, The Spirit of Mamuju. Jangan bunyikan klakson berulang kali. Kenapa kah? Tidak dibenarkan menggunakan klakson untuk menunjukkan kondisi emosional pengendara. Klakson bukan sebagai alat untuk mengganggu pengguna jalan lain. Ada aturannya kah? Telah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Klaksonnya itu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain. Oh, jadi klakson itu sebagai pengingat bagi pengendara di jalan nih. Betul sekali. Ingat, gunakan klakson dengan bijak. Ingat selalu untuk tidak membunyikan klakson pada area tertentu yang bebas dari berbagai suara, seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah dan lingkungan untuk sedang dirundung duka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM. Opa, mau ke mana? Mau gak jemput anak tadi sekolah, Bu? Kenapa pengen tidak pakai helm, Ki? Kadek kaji, Bu.
Mau dekat, mau jauh, tetap Ki harus pakai helm, Pak. Keselamatan itu utama. Apalagi mau Ki jemput anak tak, harus Ki lengkap alat berkendara tak. Ya Pak Ibu deh, seperti itu pakai kayak iklan-iklan di radio yang biasa ku dengar. Kalau iklan seperti ini, Pak. Gunakan helm berstandar Indonesia untuk pengemudi sepeda motor. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan tersebut berupa helm berstandar nasional Indonesia. Mari jadi pengendara yang bijak, keselamatan berkendara Anda ada di tangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Bro, lihat nih, ada kabar heboh di Facebook. Saya bagikan nih. Jangan langsung bagikan. Lihat dulu itu informasi bersumber dari mana. Jangan sampai itu berita hoax kita bagikan. Emangnya bahaya kayak itu membagikan informasi atau berita hoax? Bagi siapa saja menyebar hoax bisa dikenakan hukuman. Terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 nomor 19 tahun 2016, yaitu dipidana ke penjara paling lama 6 tahun atau didenda juga paling banyak 1 miliar. Itu bagi orang-orang yang sengaja menyebarkan berita bohong atau hoax. Bagaimana nih? Masih mau sebarkan berita? Tidak, takut di penjara. Hati-hati menyebarkan berita atau informasi di media sosial. Yang perlu Anda cermati saat membaca sebuah berita atau informasi adalah: yang pertama, cek judul berita. Hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cek sumber berita atau alamat situs. Waspadai jika alamat situs berupa blog, karena bisa jadi informasi sulit diverifikasi. Yang ketiga, periksa fakta isi berita. Pastikan memenuhi unsur berita 5W+1H. Berita bohong biasanya mengutip sumber yang tidak jelas. Yang keempat, cek keaslian foto. Dirinya sebenarnya dihina ya. Dia sendiri. Kenapa? Tuntunan syariat begitu jelas, ya kan? Oke, kita masuk ke itu masih romantisme seorang wanita, gitu kan? Kata Rasulullah, siapa yang menanggung nafkah 2 anak perempuan sampai balik, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Beliau menggabungkan jari-jarinya wadanna asabiahu. Jadi begini nanti itu. Jadi dekatnya nanti orang yang punya anak perempuan dan dia dididik anaknya menjadi perempuan yang baik, yang soleha, dan kata Rasulullah begini nanti di surga sama saya. Artinya begitu dekatnya dia dengan artinya apa? Begitu beratnya